Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin Redmi 12 seri yang sempat absen ya sebelumnya. Seingat gue sih Redmi 11 tuh nggak hadir gitu teman-teman. Dan kemarin tuh 2 tahun lalu sempat kita nyoba juga Redmi 10, terus loncat ke Redmi 12 yang ini. Nah, kira-kira perubahannya bakal nampol nggak nih? Ya udah, yuk langsung tonton videonya sampai akhir. Nah, bocoran sebelum sampai akhir video, jadi singkatnya si Redmi 12 itu sekarang tampilannya dibuat lebih fresh ya. Udah gitu sertifikat IP53 yang tahan air debu dan juga cipratan air, dikasih internal memori yang lega bisa sampai 256 GB, terus layarnya juga makin lega dibuatnya ya, udah kayak seri Note teman-teman. Dan tentunya dengan sedikit beberapa penyesuaian. Ya udah, yuk kita obrol dulu mulai desainnya. Ini desainnya ya, berasanya sih so naik kelas. Yes, jadi yang menarik perhatian itu ya di bagian desain ini ya, katanya Xiaomi sih berbahan full glass pertama untuk seri Redmi. Dan ini kalau perhatiin tampang daripada glass back premiumnya itu kayak ngasih efek pelangi gitu. Nice. Oh ya, sekarang tuh desainnya model flat frame design gitu ya teman-teman. Jadi kalau dulu kan modelnya kayak 3D, lebih enak dipegangnya, lebih tipis gitu perasaan. Kalau ini kayak agak kaku gitu. Dan ini gue suka sih bagian frame kameranya kayak dibuat lebih minimalis gak sih jatuhnya. Abis ini pasti berkata, lah ini mah mirip Realme C53 kak, mirip Tecno Spark 10 NFC kak. Ya sebenarnya emang lagi musimnya kayak gini teman-teman, kayak model frame kamera dibuat kayak ala-ala boba kayak gini. Dan buat sekelilingnya teman-teman bisa perhatiin aja, yang jelas sih dia tuh hybrid, jadi hanya bisa aktifin 2 SIM aja tanpa microSD atau 1 SIM plus microSD. Untuk bagian layarnya modelnya masih sama dengan dot display, resolusi layarnya tuh Full HD Plus dan pastinya udah punya refresh rate di 90Hz. Nah, sekarang tuh ukuran layarnya dibuat kayak lebih bongsor gitu teman-teman, 6,79 inch. Terdahulunya kan sekitar 6,5 inch gitu. Bahkan beberapa orang kayak, lah kok ini Redmi 12 udah mirip ala seri Note ya. Ya emang gak salah sih, layarnya emang semakin lega. Enaknya buat apa? Ya tentunya buat kebutuhan nonton gitu ya, ataupun main game, scrolling belanja online, ataupun nikmatin konten-konten TikTok, Instagram, itu ya udah semakin seru ya. Tapi ya layar lega kayak gini bisa jadi pro dan kontra ya. Ada mungkin yang suka layar lega gitu, ada juga mungkin yang suka lebih compact gitu ya. Jadi nggak usah ambil seri Note seriesnya. Tapi balik lagi ke kalian sih ya, balik lagi ke selera kalian. Tapi yang jelas-jelas aja layar gede kayak gini emang udah paling sedep kalau misalkan buat scrolling TikTok ataupun scrolling Reels gitu ya, nikmatin konten sosial media lah pokoknya. Dan ngomong soal layarnya, untuk bagian tingkat kecerahan sendiri tuh untuk dalam ruangan terbilangnya ya udah oke teman-teman. Kalau misalkan di bawah luar ruangan memang agak sedikit keteteran. Terus ngomongin layar pasti nggak jauh-jauh dari soal nonton ya. Dan ini untuk bagian nonton sendiri sebenarnya udah enak, cuman speaker sendiri tuh hanya ada 1. Kalau sebelumnya kan di Redmi 10 ada 2 ya teman-teman. Redmi 12 ini pakai MIUI versi 14 berbasis Android 13. Buat bagian RAM memori sendiri tuh 8 GB dan internal memorinya tuh emang gede sih, sampai 256 GB. Ya, spasinya dengan internal memori sebesar 128 ataupun 256 GB ini yang gue pegang, ini udah puas banget ya. Mau download banyak aplikasi, banyak film, ataupun buat si paling rajin mungkin di grup WhatsApp ya suka download foto barang dagangan yang berseliweran, itu harusnya udah nggak masalah, udah nggak worry sama memorinya penuh nih, itu udah nggak ada cerita sih. Nah, kalau memori sendiri dapat improvement yang gede, tapi buat performa sendiri tuh nggak bisa berharap dapat peningkatan yang lebih ya teman-teman. Buat bagian CPU sendiri tuh pakai MediaTek Helio G88, ini emang masih sama ya sama Redmi sebelumnya, yaitu Redmi 10 gitu ya. Tapi kalau diperhatiin sih memang CPU ini tuh kayak banyak sering digunakan gitu teman-teman pada smartphone entry level saat ini. Ya kayak kemarin yang baru aja launching tuh Realme C55 ataupun Tecno Spark 10 NFC gitu ya, yang sama-sama pakai Helio G88. Ya buat kebutuhan main game versi budget tipis-tipis kayak PUBG mah udah bisa dong. Tapi ya kalau ngerasa ada frame drop ya wajar aja, harap maklum ya teman-teman. Dan buat skor tuntungnya itu dapat di angka 275.000. Ini cukup gede dibandingin G88 lain. Lanjut ngomongin soal kameranya. Redmi 12 itu punya 3 kamera yang nampaknya tuh kayak lebih minimalis.
Setuju nggak? Benar-benar nggak ada frame kotak-kotaknya lagi ya teman-teman. Yang dimana untuk konfigurasi di kamera sendiri tuh 50 megapiksel sebagai main kamera, 8 megapiksel sebagai ultrawide, dan 2 megapiksel lagi sebagai makro. Konfigurasi kamera kayak gini sih sebenarnya udah cakep ya teman-teman buat di kelasnya. Secara nih udah dikasih lensa ultrawide buat kebutuhan foto-foto dengan cakupan yang lebih luas. Walau ya kalau teman-teman bandinginnya sama Redmi 10 ya bakal beda cerita, berasanya kayak ada yang kurang. Tapi so far sih ini untuk di kelasnya udah oke. Lanjut buat menu kamera di bawahnya, teman-teman bisa lihat langsung aja ya. Dan sekarang aja gue info beberapa sampel fotonya. So, nyobain rekaman kamera belakangnya Redmi 12 settingan maksimal 1080 pixel sambil jalan sedikit kurang lebih bakal kayak gini. Menariknya dia juga punya lensa ultrawide dan bakal kita cobain pindah ke ultrawide kali ya. Oke, kalau pindah ke lensa ultrawide pastinya bakal lebih luasa ya, bakal lebih lebar cangkupannya, kurang lebih bakal kayak gini lah untuk videonya. Oke, aduh terbang. Wah, terbang guys, dan ini contoh pada saat di luar ruangan. Anginnya gede banget, dan sebenarnya ini bukan di luar ruangan yang banget gitu sih, kayak cuman di balkon gitu. Kondisi belakangnya kayak gimana detailnya teman-teman bisa lihat aja langsung. Gue lihat di layar sih nggak begitu kelihatan ya, karena memang tingkat kecerahan nits ini cuman 500-an sekian gitu deh pokoknya. Jadi emang layarnya kalau misalnya di outdoor itu cukup keteteran. Lanjut buat kapasitas baterainya. Doi itu punya baterai sebesar 5000 mAh dengan pengecasan 18 watt, dan sekarang udah dikasih sertifikat IP53 yang mana bakal tahan debu dan percikan air. Yoi, jadi perlu digarisbawahi tahan percikan air, bukan tahan air celup-celup ya teman-teman. Jadi nih misalkan keadaannya kayak gerimis-gerimis manja ataupun tangan kalian masih basah pas pegang smartphone ini, harusnya udah nggak masalah, udah aman. Oke, itu tadi kesan pertama gue sama Redmi 12. Ini tuh smartphone yang ngasih desain yang lebih premium, memori gitu bilangnya lega, terus juga bagian layarnya pun juga lega 6,7 inch. Ini jatuhnya sih cocok ya buat teman-teman yang pengen nikmatin konten lebih leluasa gitu ya. Layarnya mati, nyalain lagi. Pokoknya ini jatuhnya udah puas banget di bagian layar 6,7 inch ini. Yes, jadi kayaknya tuh sekarang emang trennya kayak gitu ya teman-teman, kasih tampang dibuat lebih kece gitu ya, terus memori lebih gede. Desain memori, rata-rata HP bermunculan sekarang sih kayaknya lagi gitu ya teman-teman. Oh, mungkin satu lagi, ini tuh dikasih lensa ultrawide dan juga dikasih sertifikat IP53 juga. Kalau NFC sih belum tersedia teman-teman sayangnya. Kalau ada bakal
lebih asik. Ya itu tadi pendapat dari gue. Kalau teman-teman sendiri punya pendapat lain kah tentang Redmi 12 ini? Boleh aja tulis di kolom komentar ya. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan Satya bilang see you, bye bye.